silahkan untuk mengambil alih acara pada hari ini. Silakan Ibu Humaira. Ibu Humaira ada? Cek. Tes. Ya, silakan Ibu. Baik. Terima kasih untuk host. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita seluruh nikmat dan karunia-Nya sehingga detik ini kita masih diberi rahmat dengan penuh kebahagiaan sehingga bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat dan dapat menghadiri acara pemilihan pengurus komite SDN 066 PK Bata periode 2022-2026. Salawat serta salam hendaklah selalu kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW karena beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah dan beliaulah Khatimul Anbiya, penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan susunan acara kita hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh protokol. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, pembacaan doa. Yang keempat, sambutan dari Ibu Kepala SDN 066 PK Bata. Selanjutnya, keenam, pemilihan suara calon ketua komite SDN 066 PK Bata. Ketujuh, penghitungan suara. Kedelapan, penetapan pengurus. Kesepuluh, sambutan ketua yang terpilih. Selanjutnya acara penutup. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita buka acara hari ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang putih. Ya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka tanahku. Negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Raya.
Acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Pak Abdul Qadir. Dengan ini kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan pada hari ini kita sejenak mengheningkan dan menundukkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya kegiatan kita pada hari ini mendapatkan berkah dan keselamatan untuk kita semua. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najati min nari indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba' wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, ya Rabb, berkahilah kegiatan kami pada hari ini, karena niat kami pada hari ini adalah untuk memajukan pendidikan di wilayah kami. Ya Allah, ya Rabb, berilah keselamatan dan kesehatan terhadap seluruh keluarga besar SD Negeri 066 Pekabata. Ya Allah, ya Rabb, kita akhiri doa ini dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan dari Ibu Kepala SDN 066 Pekabata. Dengan ini kami persilahkan. Suaranya Ibu. Suaranya Ibu, Kepala Sekolah. Tabe Bu, suaranya. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Ya. Tidak ada suara? Ya. Sudah. Ya. Oke. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Ibu, orang tua, kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu, para calon pengurus Komite SD Negeri 066 Pekabata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin.
hari ini meski cuaca di luar agak-agak kurang bersahabat untuk melakukan kegiatan di luar, tetapi cukup bersahabatlah untuk kita yang berada di ruang virtual seperti sekarang, kendati pun memang sedikit ada efek juga terkait dengan jaringan. Itu juga yang sedang terjadi dengan kami di sini. Saya siapkan 2 perangkat, laptopnya siap, nyala, hidup, mati lagi. Kemudian saya coba perbantukan dengan menggunakan perangkat Android, mudah-mudahan ini bisa lancar. Dan sebelumnya, Bapak Ibu yang saya hormati, saya berharap insya Allah ini tidak akan mengurangi nilai dari pertemuan kita hari ini. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang berbahagia yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan, terima kasih banyak telah menyempatkan untuk bersama-sama dengan seluruh keluarga besar SD Negeri 066 PK Bata untuk hari ini. Kita bertemu dalam rangka membuat sebuah susunan atau menyusun atau mendesain perangkat ataupun pengurus Komite SD Negeri 066 PK Bata yang sebenarnya sudah sekian lama tidak seefektif dengan awal-awal terbentuknya komite di sekolah kita ini. Dan saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyatakan kesediaan untuk ikut berperan mengambil andil dalam rangka menjadi pengurus komite di SD Negeri 066 PK Bata. Bapak Ibu yang saya hormati, orang tua serta wali murid, Bapak-bapak, Ibu-ibu calon pengurus Komite SD Negeri 066 PK Bata untuk periode 2022-2026. Bahwasanya untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan perlu dilakukan revitalisasi tugas komite sekolah berdasarkan prinsip gotong royong. Olehnya itu berdasarkan Permendikbud nomor 75 tahun 2016, terutama itu di pasal 1 yang tertuang di nomor 2, menyatakan bahwa komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua ataupun wali peserta didik, kemudian merupakan sebuah komunitas sekolah yang berikutnya ada tokoh-tokoh masyarakat, juga ada warga yang peduli pendidikan yang terlibat di dalamnya. Terkait bakal calon yang Bapak Ibu-Ibu mungkin sudah lihat yang kami sudah share lewat flyer itu, saya bisa jelaskan mekanismenya sebagai berikut. Bahwasanya nama bakal calon yang masuk dan menjadi rekomendasi dari satuan pendidikan ini adalah usulan dari kelas-kelas dari orang tua siswa sesuai dengan regulasi yang ada dan berlaku secara yuridis tentang pemilihan pengurus komite. Sekali lagi kita acuannya adalah Permendikbud nomor 75 tahun 2016 yang diterbitkan khusus untuk mengatur secara khusus tentang komite sekolah. Lalu dari beberapa balon yang diusulkan dengan melalui tahapan diskusi daring dan luring dari panitia, maka dirancanglah formasi yang kemudian dibawa ke rapat besar kita pada hari ini. Setelah melalui pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka diputuskanlah nama-nama yang maju di pemilihan dan nantinya kita akan memilih ada ketua, kemudian jadi formasi lengkap yang berdasarkan Permendikbud nomor 75 ini yang akan kita putuskan hari ini, yaitu ketua komite, kemudian wakil ketua komite, sekretaris, dan juga bendahara. Bahwa untuk yang akan menduduki pengurus inti, jadi yang pengurus inti tadi ini diantaranya adalah ketua, kemudian wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Ini nama-nama ini harus mengikuti, kalau secara yuridis itu telah tertuang di dalam Permendikbud tadi, dinyatakan bahwa pengurus inti dari komite sekolah itu tidak boleh terdiri dari beliau-beliau ini tidak boleh diangkat dari PNS, jadi harus non PNS, kemudian bukan penguasa pengambil peran ataupun keputusan dan memberi partisipasi untuk kemajuan pendidikan di Republik Indonesia tercinta ini. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan segala kerendahan hati, saya memohon kepada Bapak Ibu untuk mengambil peran bersama-sama dalam pemilihan komite ini. Silakan, kami sudah
menyiapkan calon-calon yang kami pikir sudah sangat layak dan sangat representatif. Silahkan dipilih berdasarkan hati nurani dan pemikiran Bapak Ibu. Insya Allah semua ini, semua yang kita lakukan ini bernilai ibadah. Dan sekali lagi kepada Bapak Ibu yang mungkin tidak sempat mengikuti kegiatan by Zoom ini, meeting Zoom hari ini, Bapak Ibu yang berada di virtual hari ini bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu yang masih berada di luar sana, kami juga tetap memberikan kesempatan yang sama untuk memberikan pilihan. Jadi tidak sebatas, kalau saya lihat tadi di sini ada sekitar 81 orang sekarang. Memang kalau berbicara tentang quorum ini masih sangat jauh, karena kita sekarang yang tercatat di Dapodik itu siswa SD Negeri 06 PK Bata itu ada 602 orang. Jadi paling tidak kita harus ada suara 300 lebih untuk bisa quorum. Nah, kalau hari ini kita belum bisa quorum, hadir pada hari ini, kita akan melakukan pemilihan seperti apa, kemudian masukan-masukan idenya dari Bapak Ibu itu juga kami sangat harapkan untuk sempurnakan kegiatan kita dan kita mencoba untuk meminimalisir hal-hal yang silang pendapat di antara kita. Karena pada hakikatnya satu tujuan kita sama di sini, yaitu untuk kepengurusan Komite SD Negeri 06 PK Bata ini untuk mengembangkan manajemen pemberdayaan sekolah di SD Negeri 06 PK Bata. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian sambutan singkat dari saya. Selamat memilih Bapak Ibu, dan mari kita jaga, ini adalah sebuah bentuk silaturahim juga di antara kita. Saya tetap berprasangka baik bahwa Bapak Ibu yang hadir di sini pasti akan memberikan kontribusi yang besar demi kemajuan pendidikan di SD Negeri 06 PK Bata. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang sudah bersedia untuk mengikuti prosesi pemilihan ini. Karena dari sekian banyak nama yang masuk dan coba kami hubungi by telepon, ada beberapa yang menyatakan tidak bersedia, tetapi ada juga yang dengan senang hati menyatakan kesediaannya. Untuk itu sekali lagi pihak sekolah mengucapkan terima kasih banyak. Demikian Bapak Ibu, selamat mengikuti pemilihan. Insya Allah hasilnya positif untuk sekolah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Apabila ada kesalahan dari kata-kata saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah Dasar Negeri 066 PK Bata. Acara selanjutnya kita masuk pada acara inti, di mana acara inti akan kami serahkan kepada moderator, Ibu Moderator yang akan memimpin acara selanjutnya. Untuk itu kami persilahkan kepada Ibu Haja Mardia. Silahkan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu wali siswa yang telah bergabung di room meeting kita pada hari ini. Apakah belum bergabung juga di room? Kegiatannya belum bergabung juga. Assalamualaikum Ibu Nur Hafsah Yunus. Pak Duri ada, Pak Duri. Pak Duri ada. Assalamualaikum Pak Duri. Beliau ada di Zoom sekarang. Baik, kelihatannya belum memperhatikan. Kita lanjut. Assalamualaikum Ibu Nur Hafsah Yunus. Waalaikumsalam Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Senang sekali Ibu bisa bergabung pada hari ini. Ya. Assalamualaikum Pak Fitriadi. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya. Ya, baik terima kasih Pak. Ini yang saya sapa tadi, beliau yang menurut kami, menurut rancangan kami bahwa beliaulah yang sangat layak untuk kemudian duduk dalam kepengurusan inti sebagaimana tadi yang
disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa kepengurusan inti itu memiliki persyaratan yang lebih sesuai dengan Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah. Siap. Selanjutnya mohon Pak Yusuf untuk share screen. Rancangan struktur. Pak Yusuf. Tolong di-mute dulu itu suara-suaranya. Iya. Ada yang ikut suara-suaranya. Di-mute dulu sayang. Kami bacakan ya rancangan struktur yang kami susun di sekolah. Struktur organisasi pengurus komite SD Negeri 06 PK Bata tahun 2022-2026. Ketua Dr. Andes Haji Darwin Badarudin MPD, Wakil Ketua 1 Masud Saleh SS, Wakil Ketua 2 Haja Kalsum Makulita, Sekretaris 1 Fitriadi Eskep MSI, Sekretaris 2 Nur Hafsa Yunus MS SPD MPD, Bendahara 1 Haja Aryani Alimuddin, Bendahara 2 Mutia SPD. Adapun bidang pengembangan kualitas pendidikan dengan koordinator Dr. Andes Acong Sadat MAG MSI sebagai koordinator, kemudian anggotanya Dokter Ibu. Oh ya, mohon maaf Pak. Aduh, Bang Kade bisa diperbesar sedikit? Yang pertama Dr. Haji Acong Sadat. Masya Allah. Tidak bisa sayang. Pak Yusuf, mohon share screen-nya Pak. Ya. Bidang pengembangan kualitas pendidikan Dr. Haji Acong Sadat HM MAG MSI sebagai koordinator, anggotanya Dr. Rina Indira Nurdin, Magister Kesehatan, Muhammad Abdul MPD, Olden SPD. Kemudian bidang pengembangan sumber daya aset sekolah, Gunawan Esos sebagai koordinator, Haji Abdul Fattah Armansyah Puangkuma. Kemudian bidang pengelolaan aset, Dr. Haji Andi Emi Purnama sebagai koordinator, Duhri SPD, Arham SE, Hasan SE, SY. Bidang kerjasama, hubungan informatika, Amri Makaruba sebagai koordinator, anggotanya Sofyan dan Ilham. Kemudian bidang kerohanian, Dr. Andes Haji Acok Jalaluddin MM sebagai koordinator, Abdullah MPD sebagai anggota. Kemudian bidang perlindungan hukum dan HAM, Insinyur Burhanuddin Nonci MM sebagai koordinator, anggota Dr. Kadriani Arifuddin SH MH. Kemudian Sukriwandi SH. Bidang seni dan budaya, Marendeng SPD MPD sebagai koordinator, Moses Farma Nisma MPD sebagai anggota. Demikian Bapak Ibu struktur yang coba kami tawarkan. Kami sangat berharap bahwa ada umpan balik dari struktur yang kami harapkan, dan kami mengajukan ini berharapnya ini sudah representatif dan dapat diterima semua kalangan. Untuk kesempatan berikutnya kami mohon masukan dari Bapak Ibu. Izin Bu. Izin bertanya, boleh? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati. Waalaikumsalam. Saya kira memang penting untuk menjaga konsistensi kita dalam merujuk pada referensi atau regulasi yang kita gunakan dalam beraktivitas di komite sekolah SD 066 PK Bata ini. Menarik tadi apa yang disampaikan oleh Pak Hari Hamzah di ketentuan atau regulasi Permendikbud
75/2016 itu memang diatur paling sedikit 5 orang beranggotakan, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 15 orang. Saya kira ini penting untuk dijelaskan ya nanti dari Bapak Ibu, khususnya Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman guru di SD Nur 66, pertimbangan apa yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk kemudian menentukan itu. Saya kira nanti bisa kita kondisikan. Kalau toh misalnya konsistensi kita harus dijaga berdasarkan regulasi itu, saya kira memang ini juga belum ditetapkan ya. Ini masih proses diskusi, masih bagian dari proses pemilihan itu. Yang kedua masih terkait dengan Permendikbud 75/2016 itu, di pasal 8 kalau tidak salah ayat 1 disebutkan bahwa masa bakti pengurus komite sekolah itu ditentukan paling lama 3 tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali 1 tahun berikutnya, 1 periode berikutnya. Kalau melihat draft yang diajukan ke pengurusan komite sekolah yang hari ini kita agendakan untuk kita pilih, itu tercatat masa bakti 2022 sampai 2026. Ini artinya kalau tidak salah hitung ini sekitar 4 tahun ya. Nah ini bisa dikoreksi mungkin. Lagi-lagi saran kami kita mengacu kepada regulasi kita yaitu Permendikbud 75/2016. Saya kira itu saja, dan lagi-lagi karena ini masih proses diskusi khususnya dalam rangka pemilihan pengurus komite sekolah. Saya kira apa yang disampaikan oleh Ibu moderator tadi bahwa ada draft kepengurusan yang sudah disampaikan berupa draft. Lagi-lagi ini masih tentatif sifatnya untuk kita diskusikan. Ya, kenapa demikian? Karena memang prosesnya masih berjalan. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak, sambutan yang sangat luar biasa. Saya sangat merasa berbahagia. Kepada Pak Hardi Hamzah, lagi-lagi Pak, seperti yang calon Ketua Komite kita sampaikan bahwa sekarang ini kita dalam tahap diskusi. Kami mencoba memberikan rancangan dan tentu saja itu sifatnya belum paten, masih akan kita bicarakan lebih lanjut. Banyak hal yang kami merasa berbahagia bahwa sekarang banyak dari orang tua siswa yang ternyata beliau-beliau terkesan welcome untuk ikut bergabung dalam kepengurusan. Tentu saja tidak ada maksud lain bahwa tujuannya ke depan untuk perbaikan SD Negeri 066 ke depan. Tetapi saya tidak usah berpanjang lebar. Bapak Ibu, saya serahkan dulu kepada Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu, saya persilakan. Baik, terima kasih banyak. Alhamdulillah respon positif dari Bapak Pak Darwin dan salah satu orang tua siswa kami. Oke, saya mulai dari pasal 4 ayat 2 tadi yang menyatakan bahwa anggota komite sekolah itu berjumlah paling sedikit 5 orang dan paling banyak 15 orang. Nah, kalau yang ditampilkan di skema tadi, ini adalah daftar usulan kami. Jadi sekali lagi, ini adalah daftar usulan kami yang nanti untuk penetapannya itu harus melewati persetujuan dari orang-orang tua siswa kami. Jadi itu sebabnya kami menampilkan nama-nama yang kami anggap cukup representatif dari sekian banyak yang masuk yang menyatakan kesediaan. Pada dasarnya orang itu nama-nama yang masuk itu semuanya representatif, hanya saja yang menyatakan kesediaannya untuk ikut berpartisipasi dan berperan dalam rangka pemilihan pengurus komite ini adalah nama-nama tersebut. Seperti itu, Pak. Selanjutnya di pasal 6
tadi itu di pasal 8 ya, pasal 8 tadi tentang periode, betul sekali Pak. Jadi ini memang ada human error, ada 2 yang memang sudah dibuat teman 2025 ya Pak Yusuf, bisa ditampilkan itu yang periodenya 2025, kemudian 2026 yang sudah di akhir. Ada ya? Ada yang 2025, ada yang 2026. Ini asli human error. Tapi terima kasih banyak Pak, terima kasih banyak. Kami sudah kembali diingatkan. Ya, seperti itu saya kembalikan ke moderator. Bu, ya silakan Ibu. Ya. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore Bapak Ibu yang berbahagia, sama-sama berbahagia pada sore hari ini. Saya tadi juga sempat membuka Permen nomor 75 tahun 2020 ya, tentang komite 2016. sekolah. Di sini ada 2016 ya. Di sini ya, oke, tentang komite sekolah. Di sini memang ada beberapa mungkin pasal yang mungkin belum seluruhnya di kita lihat bersama-sama. Saya angkat pasal 4 pada ayat ketiga. Di situ di poin A dikatakan bahwa anggota komite sekolah tidak dapat berasal dari unsur pendidik dan tenaga kependidikan dari sekolah yang bersangkutan. Nah, mungkin dari daftar usulan nama yang dibuat dari pihak sekolah, apakah dalam susunan ada pendidik atau tenaga? Waalaikumsalam. Terima kasih. Satu lagi masih ada yang tadi. Siapa kan? Ibu. Ibu kepala sekolah silakan Ibu, ada yang ingin disampaikan? Beliau raise hand. Baik, terima kasih moderator, terima kasih Adik Olden. Oke, berbicara tentang formasi struktur yang coba kami tawarkan sekali ini adalah penawaran. Jadi kalau disebutnya gemuk, saya pikir wajar kan ini adalah tawaran. Nah, tawaran itu nanti yang akan dipilih oleh orang tua siswa. Kemudian dari formasi yang ada ini, kami bisa pastikan bahwa semua nama yang ada di sini tidak ada yang termasuk PT, dan kami bisa pastikan bahwa sesuai dengan aturan yang berlaku seperti tadi PNS dan sebagainya dari TNI Polri, kemudian apakah itu ada guru dari kami, mungkin terlihatnya di Bendahara 2 karena ada nama yang sama tapi itu bukan guru kami di sini. Seperti itu, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Silakan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bu. Baik, tadi Ibu Kepala Sekolah telah menjelaskan bahwasanya alhamdulillah untuk rancangan kepengurusan yang kami ajukan ini tidak ada rekan kami dari tenaga pendidik maupun pendidikan di sekolah. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita langsung saja Bapak Ibu, saya berikan tawaran, mari kita menentukan calon-calon, mari kita mengefisienkan rancangan yang kami ajukan. Mohon Pak Kadir di share screen. Bapak Ibu untuk ketua, saya sangat berharap. Tapi Ibu moderator, mungkin sebelum masuk ke situ, kita sepakati dulu mengenai struktur, karena di sini kan ketua, wakil ketua, kemudian wakil ketua ada 2 ya, kemudian bendahara ada 2, sekretaris juga ada 2.
apakah kita akan menggunakan format yang ini ataukah kita kembali ke permen bahwa ya mungkin dirampingkan, mungkin bendahara mungkin hanya satu, sekretaris satu, mungkin wakil oke lah, tidak ada masalah. Jadi ketua, wakil, sekretaris bendahara. Kalau kita mengacu pada permen. Kemudian untuk bidang-bidang di sini saya lihat ada bidang yang terlalu banyak anggotanya karena kualitas kependidikan. Mungkin maksudnya ini kan kalau saya berhitung mulai dari ketua sampai di bidang kerjasama dan hubungan informasi itu sudah 21 orang. Belum mungkin bidang yang ada di bawah. Nah, apakah kita mau konsisten pada permen itu bahwa kita akan memaksimalkan 15 orang itu sebagai pengurus komite atau tidak? Itu mungkin perlu kita sepakati. Kemudian yang kedua, apakah susunan ini ketua kemudian wakil dulu Bapak Ibu, apakah memang seperti itu? Nah, setelah kita sepakati bersama, setelah masalah ini sudah clear, kemudian kita masuk pada pemilihan siapa-siapa yang akan kita tempatkan pada posisi yang di atas. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Saya sangat paham bahwa Ibu Eden ini adalah pakarnya dalam hal-hal yang seperti ini. Tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak calon ketua komite kita bahwa sesuai dengan yang disampaikan juga Pak Hardi Hamzah bahwa menurut pasal 4 itu paling banyak anggota ditempatkan. Apakah kita akan konsisten di sana ataukah mengingat kebutuhan di sekolah kami lebih banyak, ada pertimbangan lain, kita akan menambah dari 15 orang itu. Bapak Ibu saya lemparkan kembali. Tabe Bapak Ibu? Ya, tabe. Bisa ya. Ibu moderator. Silahkan Pak. Ya, jadi saya kira begini, pertimbangan dari Ibu yang di profilnya ini, Ibu Olden. Ibu Olden Pak. Ya. Menarik sekali, betul sekali Bu. Ini juga menjadi saran kepada kita semua, termasuk ke kepala sekolah dan teman-teman guru tenaga pendidikan di SD 66. Komposisi yang kita harus sepakati dulu adalah komposisi kepengurusan komite sekolah itu. Soal siapa yang mengisi komposisi itu, saya kira draftnya sudah disiapkan ya, sudah ada, tinggal memasukkan. Sebagai pertimbangan, saya kira Permendikbud 75/2016 ini tetap harus menjadi acuan kita, kecuali jika di dalam ketentuan umum itu diatur, tapi saya kira di penjelasannya juga tidak disebutkan bahwa jumlah di atas 15 itu dimungkinkan apabila bla 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 gitu. Sementara ini pembacaan saya mungkin bisa diluruskan jika memang ada referensi terkait itu, saya belum temukan. Nah, sehingga saran saya yang pertama memang di kepengurusan inti, di ketua, wakil ketua, di Permendikbud itu tidak disebut wakil ketua ya, ketua, sekretaris, bendahara. Tapi untuk menempatkan wakil ketua saya kira tidak apa-apa, wakil sekretaris juga tidak apa-apa sebenarnya. Cuma saja memang kelihatannya jumlahnya, kalau wakil ketua itu ada 2, wakil sekretaris itu ada 2, bendahara ada 2, memang kesannya kegemukan gitu. Kenapa? Karena di bawah bidang-bidang yang ada itu sepertinya bisa dihandle, misalnya untuk satu ketua tambah wakil ketua misalnya, sekretaris cukup 1, bendahara cukup 1, lalu kemudian bidang-bidang nanti dicukupkan dengan jumlah 15 orang. Mungkin di setiap
setiap bidang nanti jumlahnya kita bisa lihat apakah cukup 2 orang atau ya tergantung beban kerja dari masing-masing bidang itu. Jika misalnya ruang lingkupnya agak luas, ya bisa kita maksimalkan 3 orang. Tapi sementara ini saya sepakat dengan Ibu Olden Mariam bahwa ya kita rampingkan dulu, kita sederhanakan. Kenapa? Karena ini menjadi penting. Komite sekolah dalam menjalankan tugas-tugasnya ini, ya, menjalankan tugas-tugas itu ada beberapa ketentuan-ketentuan yang dilarang di dalam Permendikbud itu. Nah, Permendikbud ini adalah kitab sucinya komite sekolah, ya, menjadi panduan bagi komite sekolah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sehingga saya kira dari awal penting sekali untuk menjaga konsistensi kita terkait dengan bagaimana menerapkan Permendikbud 75/2016 itu. Sekali lagi saya sepakat untuk disederhanakan. Hanya saja memang saya kira pertimbangan dari Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman guru bahwa ya SD 066 ini kan bukan sekolah kecil, kompleksitas masalahnya memang sedikit agak besar, sehingga dibutuhkan pengurus yang mungkin lebih dari sekolah-sekolah lain. Tapi saya kira poinnya bukan di situ. Poinnya adalah bagaimana kita tetap konsisten dengan regulasi yang sudah ada. Permendikbud 75/2016 ini adalah menjadi acuan kita sekaligus menjadi solusi kita nanti ketika menghadapi masalah dalam menjalankan peran dan fungsi kita. Saya kira begitu, Bu Moderator, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira betul sekali Pak yang disampaikan bahwasanya Permendikbud nomor 75 ini adalah kitab suci kita dalam menyusun komite dan akan menjadi panduan kita ketika nanti ke depan kita menghadapi sesuatu hal yang kita tidak inginkan bersama. Baik, satu pendapat dari Bapak calon ketua komite bahwasanya kita akan tetap mengikut kepada rujukan kita Permendikbud nomor 75. Tetap kepengurusan komite ada 15 orang. Bagaimana Bapak Ibu tawaran kami? Kita sepakati? Mohon izin Bu, bisa memberikan masukan? Iya. Ya. Atau Ya, ada raise hand? Yep. Oh ya, silahkan. Mohon izin Bapak Ibu, kita persilahkan Pak Hamkabas untuk memberikan opininya. Silahkan Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Menanggapi apa yang berkembang dalam diskusi kita ini, saya mungkin tidak terlalu menyentuh masalah regulasinya, tapi mungkin dari sisi tinjauan sosial, yang pertama bahwa SD 66 adalah salah satu sekolah yang otomatis kompleksitas masalahnya itu juga mungkin agak besar. Jadi saran untuk penyederhanaan itu mungkin kalau yang ditawarkan berdasarkan rancangan itu mungkin itu sudah efektif karena itu sudah sangat sesuai dengan kebutuhan sekolah, apalagi sekolah kita ini termasuk sekolah yang berstandar sudah level atas ya, artinya dibanding dengan kebutuhan sekolah-sekolah lain. Kemudian yang kedua, itu mungkin masalah kebijakan difokuskan ke situ, otomatis itu bukan pemikiran lebih kompleks di antara para orang tua. Jadi menurut saya ini
ya mungkin kalau bisa ada ya itu sesuai dengan rancangan itu saja yang sudah efektif, atau mungkin kalau misalnya teman-teman yang lain itu mungkin bisa ditambahkan, karena mengingat itu untuk penyelesaian masalah, untuk membicarakan masalah juga di sekolah ini, dunia pendidikan sekarang ini menghadapi persoalan ya, mungkin ya ada pandemi, ada lain. Untuk komite itu sendiri ada beberapa dengan tujuan bahwa komite nanti akan membantu pihak sekolah dalam maksimalkan kerja-kerja yang dibutuhkan. Tetapi satu hal juga yang harus dipahami Bapak Ibu, bahwa keberadaan komite bukan hanya sekedar mendukung apa yang menjadi program dari sekolah, tetapi apa yang menjadi kebutuhan dari siswa-siswa kita, anak-anak dari Bapak Ibu semua, terkait dengan pendidikan mereka di sekolah, itu juga kemudian diakomodir oleh komite untuk disampaikan kepada pihak sekolah untuk kemudian dievaluasi. Sehingga di dalam Permendikbud nomor 75 itu juga dijelaskan mengenai tugas dan fungsi dari komite adalah mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua, wali, dan masyarakat, serta hasil pengamatan komite sekolah atas kinerja sekolah. Jadi sehingga mungkin usulan mesti harus ada dua arah Bapak Ibu untuk bidang ini. Pertama dari pihak sekolah, kemudian juga ada dari orang tua siswa yang terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan anak kita dan apa yang menjadi harapan kita dari sekolah untuk anak kita. Nah, di sini mungkin saya mengusulkan untuk bidang itu ada bidang evaluasi dan pengawasan pelayanan pendidikan. Jadi nanti tugasnya ini adalah untuk mengawasi pelayanan pendidikan di satuan sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mungkin bisa dicatat Ibu moderator. Kemudian yang kedua mungkin ada bidang mohon diulang bidang evaluasi. Bidang evaluasi dan pengawasan pelayanan pendidikan. Jadi ini nanti ini nanti bisa menjalankan tugas untuk mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian usulan yang kedua yaitu bidang semacam bidang yang khusus untuk menampung keluhan, saran, kritik atau aspirasi dari peserta didik, mungkin advokasi ya atau apakah namanya. Ini nanti bertugas untuk menindaklanjuti semua keluhan atau kritik dan aspirasi peserta didik, apakah itu sifatnya dari luar ke dalam, dari peserta didik atau orang tua ke dalam, ataukah dari menjembatani kedua pihak ini dalam dalam mencari solusi dari masalah yang kemudian timbul. Mungkin ini bisa dijadikan salah satu pertimbangan untuk bidang itu sendiri. Kemudian saya sepakat bahwa bidang pengembangan kualitas pendidikan ini sangat perlu dan sangat penting. Kemudian untuk pengelolaan aset, saya kira untuk pengelolaan aset ini adalah bagian dari internal sekolah, karena komite itu kan dia lebih sifatnya di luar, lebih sifatnya memberikan pertimbangan, mengevaluasi, mengawasi, tidak terlibat langsung dalam pengelolaan aset itu sendiri. Nah, saya sepakat untuk bidang kerjasama memang penting dan perlu. Saya kira bidang kerjasama ini dan hubungan informasi ini bisa cakupannya luas, Bapak Ibu. Bahkan di dalam mungkin bisa mengakomodir semua kebutuhan, termasuk mungkin apa yang menjadi kebutuhan kita di bidang kerohanian, apa yang menjadi kebutuhan kita di pengembangan seni dan budaya, itu mungkin bisa masuk di bidang kerjasama. Ataukah mungkin di bidang ini adakah mungkin kata-kata yang lain atau apakah kata yang tepat misalnya untuk menggantikan kata kerjasama atau apa yang bisa mengakomodir kebutuhan kita yang berkaitan dengan kerohanian, kemudian pengembangan seni dan budaya, kita mungkin bisa includekan di situ. Mungkin ini sekedar saran dari saya, mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Seperti itu ya. Ya, sepakat Ibu. Dan kami terang.
Kita mencari redaksi bahasa yang bisa mengakomodir semua kebutuhan yang dihilangkan. Iya. Ya, bagaimana itu 3? Jadi fix Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bergabung? Oh ya, Pak Hamkabas ya. Bukan, Aco Musadat. Oh, Pak Dokter. Pak, silakan. Dari Pak. tadi ditunggu. Pak Dokter. Dari Selamat tadi. bergabung. Iya, terima kasih Bu Pak Kepala Sekolah. Iya. Izin, saya kira keren sekali ya virtual kita hari ini. Iya. Alhamdulillah. Saya hanya ingin memberikan masukan sedikit. Saya sepakat apa disampaikan pembicara sebelumnya bahwa mungkin lebih baik kita preskan, kita punya susunan ini, strukturnya, kemudian mungkin jumlah anggotanya lebih banyak. Saya kira itu masukan yang sangat bagus. Biasanya kita harus memetakan pertama, apa sih kerja-kerja dari komite sekolah itu dalam tanda kutip sekolah. Pertama, kita kan harus selalu berbicara terkait dengan pelayanan sekolah, pelayanan kualitas pendidikan. Jadi paling tidak ada bidang yang mengenai terkait dengan kualitas pelayanan pendidikan. Jadi mungkin lebih di sini bidang pengendalian kualitas pelayanan pendidikan. Terdengar suara saya? Terdengar, Kanda, terdengar. Terdengar. Itu yang pertama ya. Pak Yusuf coba Catat saja dulu Pak Yusuf, jangan dihapus, jangan diganti. Jangan menghapus Pak Yusuf, jangan menghapus. Jangan diganti, di bawah di enter saja. Ya. Jadi yang pertama, saya kira sama muatannya. Bidang pengendalian Pak Yusuf, bidang pengendalian. Jadi bidang pengendalian kualitas pelayanan pendidikan. Apa tugasnya? Ini sangat penting sekali. Pertama, salah satunya adalah bertugas bersama-sama sekolah menyusun standar pelayanan pendidikan seperti jumlah guru, fasilitas, sarana prasarana, kurikulum, dan lain-lain. Kemudian salah satunya juga bertugas bersama-sama sekolah mengangkat tenaga ahli yang dapat membantu peningkatan kualitas pendidikan. Nah ini kan harus kita memang dalam komite sekolah itu harus ada bidang yang melaksanakan terkait dengan pengendalian pelayanan sekolah, pelayanan pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, bidang yang sangat penting juga adalah terkait dengan sumber daya sekolah. Sekarang kita beberapa kali sudah disebutkan tadi, paling tidak ada bidang penggalian sumber daya sekolah. Saya kira sudah connect tadi pembicaraan sebelumnya. Apa tugas dari bidang penggalian sumber daya sekolah ini? Salah satunya adalah bersama-sama pihak sekolah menganalisa potensi sumber daya sekolah. Ini kan penting. Lingkup kewilayahan, sosial ekonomi masyarakat, dan seterusnya. Kemudian melakukan klarifikasi, analisis masyarakat sekolah yang menyangkut SDM. Itu salah satu tugasnya. Jadi bidang, saya ulang lagi ya, bidang penggalian sumber daya sekolah. Nah, bisa menggunakan aset mungkin Pak Dokter, sekarang istilah sumber daya itu diarahkan ke aset. Ya, ke aset, ya, bisa garis miring aset ya. Nah, kemudian yang ketiga, bidang jaringan, kerjasama dan sistem informasi. Nah, jadi bidang jaringan, kerjasama dan sistem informasi. Mungkin bisa saya kasih bayangan seperti apa bentuk kerja ini adalah bersama-sama sekolah menyusun program kerjasama dengan pihak luar. Tadi udah berapa kali disebutkan. Saya kira tiga ini yang penting untuk menjadi bidang-bidang kita masukkan di komite sekolah. Yang paling utama itu adalah pengendalian kualitas pelayanan pendidikan, karena ini selalu diributkan oleh baik guru, baik masyarakat, dan ini selalu menjadi isu nasional. Kemudian sumber daya aset juga ini penting sekali. Kemudian jaringan, kerjasama dan sistem informasi, ini sama dengan humas, apa dan seterusnya. Kemudian juga terkait dengan informasi. Saya kira kalau seni dan budaya, saya kira nggak usah bisa masuk nanti itu di program-program kerja di internal sekolah untuk bisa dilakukan seperti itu. Jadi saya kira itu saja yang usulan kami terkait dengan, jadi bisa 3 bidang, jadi 3 bidang itulah mungkin nanti bisa diintegrasikan dengan bidang-bidang yang sudah disusun di atas. Saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Mohon Pak Yusuf, bidang pengendalian kualitas pelayanan pendidikan. Coba kualitas pelayanan pendidikan. Tadi. Ya. Iya. Oke. Sumber daya garis miring aset. Iya, garis miring aset. Garis miring aset. Iya.
Kemudian bidang bukan hubungan ya. Jadi bidang jaringan kerjasama. jaringan Biar agak keren, kerjasama. Ya. Iya, Biar betul. agak keren bahasanya. Bidang jaringan kerjasama dan sistem informasi. Dan sistem informasi. Ya, jaringan kerjasama dan sistem informasi. Betul. Kemitraannya Pak Dokter hilang ya? Sudah sama jaringan kerjasama. Bidang jaringan kerjasama. Jaringan kerjasama itu kemitraan, Bu. Ya, bahasa lainnya. Dan sistem informasi. Ini bahasa kerennya humas ini. Bidang jaringan kerjasama. Dan sistem informasi sekolah. Iya. Baik Bapak Ibu, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan sumbangsi saran. Ya. Sekarang telah ada 3 pilihan bidang-bidang yang akan kita patenkan dalam struktur kepengurusan. Mohon partisipasinya untuk menentukan bidang mana yang akan kita pilih. Di antara pilihan yang pertama ini ada 5 bidang, kemudian yang kedua sama-sama 2 dan 3 ini sama-sama 3 bidang. Mana yang akan kita sepakati Bapak Ibu? Tapi Ibu moderator. Ya, siapa Pak? Hamka, Bu. Hamka, Pak Hamka. Silakan Pak, mohon maaf. Sebelumnya kami ingatkan bahwa tidak terasa waktu terus bergulir. Mungkin di antara kita ada yang belum melaksanakan sholat atau ada keperluan yang lain, maka kami sangat memohon agar setelah pendapat dari Pak Hamka ini kita bisa membuat kesimpulan. Disilakan Pak. Iya. Kalau melihat dari perkembangan diskusi, sebenarnya kalau masalah bidang itu memang kita harus memilih redaksi yang sifatnya umum. Nanti kita akan jabarkan di program kerja. Akan tapi ini sudah ada, ya saya mungkin memilih yang kedua saja. Karena kenapa? Kerohanian itu penting. Kerohanian itu penting karena itu terus-menerus kita usahakan perilaku siswa. Jadi kerohanian itu mesti ada. Jadi saya memilih yang kedua saja. Sebenarnya bidang yang ada ini sebenarnya terlalu panjang redaksinya. Jadi ya tapi itulah yang dikatakan kita. Kemudian karena waktunya juga mungkin sangat ini kan jadi diskusi kita mungkin ya kalau menurut saya di bagian kedua saja, bidang pengembangan kualitas pendidikan, kemudian hubungan masyarakat, kemudian kerohanian, seni dan budaya. Saya kira itu yang akan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ini kelihatannya masih harus kita diskusikan. Satu pendapat lagi bahwa beliau lebih condong ke pilihan yang kedua. Halo Bu. Iya. Dari Duhri Bu, Duhri SPD. Oke, Pak Duhri. Ya. Ya. Kalau saya Bu lebih cenderung untuk mengusulkan 5 bidang. Pertama, bidang pembangunan dan sarana prasarana. Kemudian yang kedua, bidang pengendalian kualitas pelayanan pendidikan. Sarana dan prasarana, Pak. Ya, terus yang kedua, bidang pengendalian kualitas pelayanan pendidikan. Pengendalian kualitas pelayanan pendidikan. Nah, terus yang ketiga tadi sama bidang jaringan kerjasama. Jaringan kerjasama. Nah, terus yang keempat bidang pengelolaan dana masyarakat. Pengelolaan dana masyarakat. Kemudian yang kelima bidang penggalian sumber daya sekolah. Penggalian sumber daya sekolah. Iya. Kalau ini nanti penggalian sumber daya sekolah itu sudah bisa mencakup ke seni dan olahraganya, pengembangan sumber daya siswa yang dimiliki oleh sekolah kita. Baik Pak, terima kasih. Salah satu opsi. Assalamualaikum, mohon izin Bu moderator.
Sebentar Pak, mohon sebentar. Ya, ya. Ini kelihatannya semakin berkembang, makin jauh kita dari kesimpulan. Namun Pak, kami tetap mengakomodir. Mohon kalau ada pendapat lain di chat juga bisa Pak. Iya, saya Nantinya masukan kalaupun sedikit. dari 3 opsi ini ada yang terpilih menjadi bidang pengembangan, nanti yang lain akan bisa diikutkan di program kerja. Itu yang bisa kami sampaikan. Tapi silakan, siapa tadi yang ingin Ya, berpendapat? dari Sebelum- Aceh Bu, Aceh Om Sada Bu, sebentar. Ya. Ya, kembali ke Pak Dokter. Silakan Pak. Saya ingin memberikan masukan sedikit. Ya. Ini kan pihak sekolah ya, dalam hal ini panitia dalam hal pemilihan ketua komite sekolah, Ya. sudah memberikan kesempatan kepada pihak orang tua siswa untuk memberikan masukan. Ini kan sudah kita lakukan, maka terbentuklah opsi 1, 2, dan 3. Saran saya, sebaiknya dibuatkan tim perumus. Mereka lah nanti akan merumuskan dari opsi-opsi ini yang sudah disampaikan oleh dari orang tua siswa tadi. Nah, kalau kita buka terus, itu akan muncul sampai opsi 10, tidak akan selesai. Jadi sebaiknya dibuat tim perumus. Tim perumus itulah yang nantinya yang akan membuat atau mengakomodir, kemudian memberikan pertimbangan terkait dengan bidang-bidang apa yang dibutuhkan, tentunya merujuk kepada peraturan yang berlaku. Nah, ya, jadi ini nanti dikolaborasikan aja sesuai dengan kebutuhan sekolah. Saya kira pihak sekolah yang sangat paham kira-kira kebutuhan sekolah seperti apa, sehingga nanti dari opsi ini dari 1 sampai 3 ini kalau saya nggak salah, itu nanti dikolaborasikan. Jadi nggak usah lagi dibuka lagi termin untuk memasukkan opsi, akan semakin banyak. Padahal ini kan sebenarnya sesuai dengan kebutuhan kita. Saya kira usulan saya, mungkin bisa dibuat tim perumus. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Namun lagi-lagi bahwa bidang-bidang mendesak untuk ditentukan Pak, karena ini akan menentukan seberapa banyak dan siapa-siapa saja yang akan mengisi struktur organisasi. Namun saya sangat sepakat Pak bahwa kalau ini dibiarkan terus akan sampai 10 opsi, maka untuk kata terakhir saya serahkan dulu kembali kepada Ibu Kepala Sekolah. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih sekali lagi moderator, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang saya hormati. Sekali lagi terima kasih banyak untuk masukan yang luar biasa. Saya langsung garis bawahi bahwa saya sepakat dengan yang terakhir disampaikan Pak Dokter. Rekomendasi ini sudah ada dan insya Allah ini akan difikskan di tim perumus. Saya malah menyarankan dari pihak sekolah, kita sekarang fokus ke pemilihan karena draft untuk bidang-bidang ini sudah ada, tinggal nanti ini jatuhnya di pengurus yang terpilih yang akan memutuskan. Bagaimana? Terima kasih, saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih Ibu. Tawaran dari Ibu Kepala Sekolah bahwasanya kita mengambil opsi 3 dan kita langsung saja eksekusi. Kita masukkan untuk menentukan beliau-beliau yang akan menduduki dan tentunya yang akan kemudian menjabarkan kembali bidang-bidang ini ke dalam program-program kerja. Pak Yusuf, mohon dinaikkan opsi ketiga, kita langsung mengisi. Opsi 3 Pak Yusuf, Tidak dicantumkan dulu strukturnya ini 4. Sekalian Pak. Jadi naikkan dulu yang opsi 3. Naikkan dulu opsi 3. Ya, opsi 3 dinaikkan Pak. Kita memilih opsi 3. Oke. Ya. Jadi kalau kita lihat bidang ada 3, formasi yang tertinggal itu 11 orang. Jadi nantinya akan ada satu bidang yang diisi 2 orang. Yang terakhir Bu, yang terakhir bisa. Yang terakhir Bu. Kalau untuk opsi lagi Pak, mohon maaf. Enggak, saya hanya ingin menyampaikan. Ya. Kalau kita kan
kita ini kan bidang pendidikan, kita mengurusi masalah akhlak dan moral. Jadi kalau rohani itu tetap ada. Itu usulan. Aduh. Ya, Pak. Kerohanian itu penting, jangan dihilangkan, Bu. Oh, yang Itu usulan. kerohanian. Ya, kerohanian jadi kan itu. Ya, gini Pak. Jadi nanti bidang yang kita tentukan sekarang ini, 3 bidang ini, itu kita akan masukkan dalam setiap bidang itu. Jadi akan ikut dalamnya nanti bidang kerohanian. Jadi tim perumus yang akan merumuskan itu, dia terletak di bidang mana. Ya. Bisa Pak ya? Baik. Ya, oke lanjut. Ya. Baik, kita langsung saja mengisi. Isu sentral itu ya, jadi kalau misalnya kita hilang dari komite, itu nuansa kerohaniannya juga pasti hilang, Bu. Jadi saya mohon kalau bisa ini. Baik, kalau seperti itu Pak, redaksi, ada tawaran redaksi Pak. Untuk 3 bidang ini ada tawaran redaksi tetapi tanpa menambah bidang. Iya. Kalian kualitas pelayanan pendidikan kerohanian. Ada tawaran redaksi Pak? Ada. Ya, seperti apa Pak? Boleh saya masukkan. Tanpa mengurangi 3 bidang ini Pak ya? Bisa di sini itu bisa. Pelayanan Itu pendidikan dan kerohanian. Ya. Mungkin bisa saya kembalikan kepada beliau yang mengusulkan tadi Pak. Ada tambahan? Bisakah? Mohon Pak Dr. Acung Sadat. Oh ya, terima kasih ya. Ya. Jadi sebenarnya bidang pengendalian kualitas pelayanan pendidikan, salah satu pelayanan pendidikan yang kita akan evaluasi nantinya itu lebih kepada di samping juga pendidikan keagamaan. Jadi nanti di program kegiatan pengendalian kualitas pelayanan pendidikan itu kita akan melakukan monitoring terkait dengan bagaimana terkait dengan pendidikan keagamaan siswa dan seterusnya. Harus terjadi equality. Nah, kemudian juga harus pendidikan itu ada pada pendidikan ekstrakurikulernya seperti apa, kemudian kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Jadi sebenarnya sudah tertuang di situ di di program kegiatan. Sama dengan di misi Bupati yang pertama, pengembangan sumber daya manusia. Awalnya ada keagamaannya di situ, di pengembangan sumber daya manusia itu sudah tercantum di bagian di program kegiatan, di misinya terkait dengan masalah kegiatan-kegiatan keagamaan. Nah, tetapi kalau misalnya kita sepakat artinya kita ingin memasukkan khusus terkait dengan kerohanian, nggak apa-apa ditambah 1 Pak, bidang kerohanian. Di bidang 4 karena nggak nyambung itu Pak, kalau misalnya kita bidang pengendalian kualitas pelayanan pendidikan dan kerohanian itu agak nggak nyambung. Kerohanian ya bidang kerohanian kalau misalnya ini bisa dimasukkan, biasanya bidang kerohanian itu sering connect dengan budaya dan seni di mana-mana itu keagamaan, budaya dan seni, bidang pendidikan keagamaan. Karakter. Ya, pendidikan karakter. Nah ini jadi bisa seperti modelnya kalau mau ditambahkan. Ya, bidang kerohanian. Jadi mungkin bisa juga lebih kepada kita menggunakan istilah keagamaan, bidang keagamaan, seni dan budaya, Jadi bisa seperti ini modelnya nggak apa-apa. Keagamaan, seni dan budaya. Untuk mengakhiri tadi di poin pertama. Jadi bisa 4 saja. Ya, baik Pak. Ini lagi-lagi tentu bagian dari kekhawatiran para orang tua siswa terkait dengan pengembangan keagamaan dari anak-anak kita. Ya, nggak apa-apa Bu. Ini bagus kalau ada usulan kayak gitu untuk dikonkretkan. Oh iya. Tidak ada masalah. Makasih. Jadi sudah bisa disimpulkan Bapak Ibu ya bahwa bidang-bidang yang akan kita usung nantinya ada 4 bidang.
Setuju ya? Sepakat? Ya, oke, sepakat. Oke, baik. Ya, kita sudah sepakati bahwa yang pertama, struktur organisasi tetap akan mengacu pada Permendikbud nomor 75 tahun 2016 yang beranggotakan 15 orang, terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara, dan 4 bidang. Selanjutnya kita melangkah ke pemilihan. Ya. Ya, kami tadi sudah mencoba tawarkan dari awal bahwa kami pihak sekolah sesuai dengan rapat internal kami di sekolah, rancangannya adalah Ketua Bapak Dr. Andes Haji Darwin Badarudin MPD. Kami lempar ke forum, Pak, Bapak Ibu. Ya, sepakat. Representatif dari apa? Iya. Apa ya? Beliau adalah seorang tokoh pendidikan. Tokoh pendidikan, betul Iya. sekali. Sesuai dengan Permendikbud nomor 75 Ya. juga harus ada dari unsur Iya, iya. tokoh Jadi pendidikan, tokoh masyarakat. saya pribadi setuju dengan Pak Darwin sebagai ketua komite. Terima kasih, Pak. Beliau ini adalah mantan kepala Bapeda. Iya. Juga pernah di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dikmen. Sekarang saya sama-sama beliau di Dewan Pendidikan. Jadi Alhamdulillah. hampir 100% dari karir kepegawaian beliau itu di dunia pendidikan. Pendidikan, ya betul Iya. sekali. Bahkan pernah Jadi menjadi sangat kepala sekolah representatif, terbaik Pak, zamannya ya. ya. Beliau Iya. juga sangat senior, saya kira. Iya. Begitu, maksudnya. Saya kira, Pak, seperti itu. Ibu Kepala Sekolah mungkin ada yang ingin disampaikan? Satu nama, saya setuju dan sangat setuju dan memang ini adalah rekomendasi dari sekolah. Ya, terima kasih Bu. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, sepakat. Sepakat ya? Iya, terima kasih. Sebelum disepakati. Iya, iya Pak ya. Mohon dipertimbangkan kembali di jejaring medsos yang kami ikuti ada yang mengikuti proses kita ini mencoba untuk sedikit mengkritisi keberadaan kami di komite sekolah sehubungan dengan posisi kami selaku anggota Dewan Pendidikan Kabupaten, dan saya sebenarnya berharap teman bisa menunjukkan referensi terkait bahwa anggota Dewan Pendidikan itu tidak boleh merangkap menjadi anggota atau pengurus komite sekolah di salah satu sekolah. Tapi ternyata setelah membaca di pasal 4 kalau tidak salah ya, ayat 3. Berapa partisipan yang memilih? Baru 19. Mohon Bapak Ibu, mohon untuk ikut memilih. Dicat tadi itu linknya ada di chat. Sudah 21.
Berapa partisipan Pak Yusuf? Baru 25. Ini ada di sudut kanan bawah. 25 orang. 26. Mohon Bapak Ibu untuk mengisi. 27. 28. 14 orang lagi. Partisipan berapa, Pak? 31 dari 44. Kayaknya banyak yang keluar room ini. Mohon diisi di Mentimeter yang di chat. Diisi di Mentimeter, Ibu. Ibu. Diklik linknya Ibu, Bapak Ibu diklik linknya, kemudian diklik linknya diklik Bapak Ibu.
Pak Yusuf, berapa partisipan? 35. Tinggal 10 orang. Mana? Mohon Bapak Ibu. Lebih dari setengahnya. Yang 10 orang mohon memberikan pendapat juga mengisi Mentimeter. Partisipan 38, lagi 6 orang Ibu. Delapan orang, lagi 8 orang Bapak Ibu. Mohon ikut berpendapat. Delapan. Bapak Ibu kayaknya sudah lebih dari 7 menit. Iya. Ini sudah 39 kurang 1 dari 46 tadi. Bagaimana Bu moderator? Ya. Sudah 40. Bisa kita simpulkan bahwa Sudah 40 ini. ya, Ibu Haja Kalsum Mokoginta 53%, Pak Masud Saleh 47%. Jadi otomatis yang kita pilih untuk menjadi sekretaris adalah Ibu Haja Kalsum Mokoginta. Bagaimana Bapak Ibu? Wakil ya, bukan sekretaris. Ya, wakil ketua. Wakil ketua. Oke, setuju Bu. Ya. Oke, bungkus. Bungkus Bu ya. Ya, oke. Kembali Pak Kadil. Kita kembali ke ya. Sekarang kita ke sekretaris, ya. Kembali kita ke Mentimeter saja Bapak Ibu ya langsung. Oke. Bagaimana Bapak Ibu Mentimeter langsung? Ya. Lagi Bu, Ya. Mentimeter. Pak Yusuf, sebelumnya karena tadi terlalu lama kita fokuskan dulu berapa
limit waktu kita mengisi Mentimeter. Jadi berapapun partisipan yang masuk, ketika limit waktunya habis, kita putuskan sesuai dengan jumlah suara yang masuk. Bagaimana Bapak Ibu? Sepakat. Ya, berapa menit itu limit waktunya? Ya. 1 menit, Bapak Ibu. Mungkin mau dipastikan dulu apakah semua monitor, Bu, jangan sampai itu dia, Ibu. tidak mau. Jangan sampai. Sebentar Bu, jaringannya. Ini yang siapa ini? Berapa menit? Pak Fitriadi ya? Fitriadi dengan Nur Hafsah. Pak Fitriadi dengan Bu Nur Hafsah Mentimeter berapa? Oh ya, Pak Yusuf 1 menit ya, berapapun suara yang detik. masuk. Ya, sama. Ya, 60 detik. Ya. Bentar. Sebentar Bu, saya reset dulu. Sebentar. Ya. Itu tadi belum reset. Sebentar Bu ya, sebentar. Jangan dulu dimulai, sebentar dulu. Linknya sama Pak Yusuf ya? Oh iya ya. Enggak apa-apa, sama linknya ya. Yang jelas saya reset dulu. Bagaimana Pak Kadir? Apa? Enggak apa-apa. Iya, yang penting di reset dulu. Ya, saya reset dulu. Ya. Sudah? Ya, sudah saya reset. Ini saya tampilkan. Oke. Oke, itu ada linknya lagi saya. Ya. Ya, silakan Bapak Ibu. Oke Pak Yusuf, tutup 1 menit. Oke. Selesai ya. Oke. Nur Hafsah Yunus. Baik Bapak Ibu. Ya, 81. Jadi ya,
Ibu Nur Hafia Yunus 81% suara dari suara yang masuk, maka secara otomatis Ibu Nur Hafsa Yunus menjadi sekretaris komite pada sore hari ini. Pak Kadir, ya, bendahara langsung saja Ibu Aryani Alimudin. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita telah menyelesaikan tahapan penting dari rangkaian acara kita pada sore hari ini, yakni pemilihan pengurus inti dari struktur komite sekolah SD Negeri 066 PK Bata. Dengan selesainya, dengan terpilihnya pengurus inti dari struktur komite sekolah kita, maka saya cukupkan acara pemilihan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Selanjutnya untuk mengisi bidang-bidang akan dikoordinasikan antara ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Darwin Badarudin MPD, Ibu Haja Kalsumo Koginta, Ibu Nur Hafsa Yunus MS SPD MPD, dan Ibu Haja Aryani Alimudin, kami ucapkan selamat menjalankan tugas dan kembali kami serahkan ke protokol. Baik, terima kasih. Untuk acara selanjutnya, yaitu adalah kata sambutan dari Ketua Komite yang terpilih. Dengan ini kami persilakan dengan hormat Bapak Dr. Andes Darwin Badarudin. Silahkan Pak. Ya. Terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah beserta seluruh jajaran tenaga pendidik dan pendidikan di SD 066 PK Bata. Yang saya hormati Bapak Ibu, orang tua, wali siswa SD 066, serta Bapak Ibu pengurus terpilih Komite SD 066 PK Bata yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama, mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada sore hari ini kita telah melalui satu tahapan penting dari manajemen SD 066 PK Bata Polewali ini, yakni pemilihan pengurus Komite SD 066 PK Bata periode 2022-2025. Izinkan saya di kesempatan ini menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dari Bapak Ibu sekalian kepada kami untuk menjadi bagian dari SD 066 PK Bata ini selaku Ketua Komite Sekolah beserta seluruh pengurus terpilih. Mudah-mudahan tugas yang menjadi amanah kita, yang kami sadari tugas ini bukan tugas yang ringan, tetapi seberat apapun tugas yang dibebankan kepada kita, sepanjang kita bisa melakukannya secara bersama-sama, saya pikir insya Allah akan menjadi sesuatu yang tidak terlalu menjadi masalah buat kita. Bahkan kita berharap bahwa dengan kesempatan yang diberikan untuk menjadi pengurus komite SD 066 PK Bata ini,
menjadi ladang pengabdian buat kita semua, terutama dalam rangka mengemban tujuan nasional, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Bapak Ibu yang saya hormati, SD 066 PK Bata ini saya kira adalah salah satu sekolah yang masuk dalam kategori sekolah terkemuka di Kabupaten Polewali Mandar yang membutuhkan perhatian khusus dari kita semua. Kenapa demikian? Kenapa saya katakan demikian? Bahwa ternyata dalam pengamatan kami selama ini, SD 066 PK Bata ini menjadi tempat penggodokan calon-calon pemimpin, calon-calon kepala sekolah, dan terbukti hampir seluruh guru SD 066 PK Bata ini sudah menyebar menjadi kepala sekolah di sekolah-sekolah yang lain. Ini sebagai satu prestasi saya kira, dan ini menunjukkan bahwa di SD 066 PK Bata itu ada proses pembentukan karakter, ada proses peningkatan kualitas, tetapi di sisi lain ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi SD 066 PK Bata Polewali, bahwa ternyata dengan banyaknya guru-guru yang berasal dari SD 066 PK Bata Polewali ini kemudian menjadi kepala sekolah, menyisakan persoalan tersendiri, yakni persoalan keberadaan guru. Ya, saya sangat yakin bahwa SD 066 PK Bata saat ini tentu menghadapi persoalan terkait dengan kekurangan guru kelas. Nah, ini saya kira juga akan menjadi bagian dari tugas teman-teman pengurus komite sekolah untuk bagaimana memberikan pertimbangan-pertimbangan termasuk kepada pemerintah daerah, termasuk khususnya kepada Dinas Pendidikan, untuk sesegera mungkin memikirkan bagaimana SD 066 PK Bata ini kemudian tidak berhadapan dengan persoalan kekurangan guru. Sebab saya kira keberadaan dan kompetensi guru ini sangat terkait langsung dengan kualitas pendidikan, terkhusus kepada kualitas anak-anak kita, terkhusus lagi di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini melanda. Kita diperhadapkan dengan bagaimana mengefektifkan proses belajar mengajar dengan memanfaatkan teknologi, sehingga kemudian sebagian besar masyarakat kita menganggap bahwa efektivitas pembelajaran dengan menggunakan sistem daring ini juga menyisakan persoalan tersendiri, karena bagaimanapun juga pendidikan itu satu bagiannya adalah bagaimana melakukan approach pendekatan dari manusia ke manusia, pendekatan atau interaksi dari guru kepada murid, dari murid dengan murid, dan lingkungan yang ada di sekolahnya. Nah, untuk itu keberadaan komite sekolah, harapan kami terutama kepada teman-teman pengurus komite sekolah untuk dari sekarang membuka referensi, terutama regulasi yang kemudian menjadi dasar bagi kita untuk melakukan penyusunan program sekaligus melaksanakan aktivitas di masa-masa yang akan datang. Kita tidak ingin kemudian komite sekolah ini hanya menjadi pengumpul atau penggalang dana dari orang tua siswa. Saya kira itu bukan inti dari keberadaan komite sekolah. Nah, yang paling penting adalah bagaimana memposisikan diri, bagaimana komite sekolah ini memposisikan diri berada di tengah-tengah antara kepentingan sekolah, mendukung program-program yang ada di sekolah, sekaligus mendengarkan kritikan, masukan, dan pertimbangan dari orang tua wali siswa kita yang ada di SD 066 PK Bata ini. Yang terakhir ingin saya sampaikan di kesempatan ini, jika dalam melaksanakan tugas ke depan, kami
melakukan hal-hal yang sifatnya positif. Mohon dukungan dari semua pihak, dari Ibu Kepala Sekolah dan seluruh jajarannya, kemudian dari pihak orang tua. Baik, Bapak Ibu, marilah kita tutup acara kita hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada host. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya dalam acara pemilihan pengurus komite pada siang hari ini sampai sore hari. Mohon maaf atas waktu yang lama hingga sore hari ini, tapi hal ini memberikan kita sesuatu yang baik karena komite sekolah sebagai partner sekolah telah terpilih pada hari ini, dan kami pihak sekolah memohon untuk seluruh orang tua siswa untuk terus ikut andil berpartisipasi di dalam pengembangan SD Negeri 066 Petir Batar. Mohon maaf atas segala